Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Karim mengelus jenggot tipisnya yang mulai memutih saat menata kursi cukurnya di lapak baru. Kursi itu sudah menemaninya lebih dari 20 tahun. Besi di bawah sandaran mulai berkarat. Pelapis kulitnya pun mulai mengelupas di beberapa sudut. Tapi kursi itulah saksi bisu dari ribuan potongan rambut, ratusan cerita, dan puluhan wajah yang keluar dari tangannya dalam bentuk baru. Dia bukan tukang cukur terkenal, tak punya salon mewah. Tapi namanya, di kalangan warga pasar dan kampung sekitarnya, cukup dikenal karena tangan halusnya dan senyum ramah yang tak pernah absen meski ia jarang bicara panjang. Pagi itu, ia menyapu lantai semen yang kasar, mengelap cermin segi 4 besar yang tergantung di dinding lapak kecilnya, dan menata sisir serta gunting di atas meja kayu sederhana. Lapak ini tak lebih besar dari kamar tidur sempit, baru 2 hari ditempatinya. Letaknya di ujung pasar, di sudut sempit yang agak terpisah dari deretan toko-toko utama. Tak banyak orang lewat, bahkan tukang sayur pun jarang membuka dagangan di sini. Lapaknya dulu, yang berada di pinggir jalan pasar utama, telah digusur oleh pemerintah kabupaten untuk proyek pelebaran jalan. Ia tak punya pilihan selain pindah, dan ini satu-satunya tempat yang ditawarkan pengelola pasar. Murah, katanya, tapi juga sudah lama kosong. Sudah 3 tahun. Pak, lapak ini nggak ada yang betah, ujar Pak Jaya, petugas pasar, waktu menawarkan tempat itu. Dulu ada yang nyoba jual jam tangan, terus pernah juga buat warung kopi. Tapi ya gitu, pembelinya nggak ada. Angker, katanya. Tapi ya kita nggak percaya hal-hal begitu. Ya, Pak. Pak Karim hanya tersenyum dan mengangguk. Ia bukan orang yang suka debat. Baginya, asal bisa tetap kerja dan menyambung hidup, tempat tak terlalu soal. Hari pertama berjalan sepi. Hanya 2 pelanggan datang. Dan itu pun karena mereka sudah lama jadi langganan dan mencarinya hingga ke lapak baru. Sisanya, waktu dihabiskannya duduk diam, menonton orang lalu lalang dari kejauhan, atau mendengarkan suara pedagang yang menjajakan barang di kejauhan. Hari kedua, sejak pagi hingga menjelang sore, tak seorang pun datang. Ia mulai khawatir. Angin sore bertiup pelan. Bayangan senja mulai memanjang di dinding lapak. Lampu bohlam kuning di atas kepala menyala redup, menambah nuansa sepi yang perlahan mengerutkan semangatnya. Ia baru saja hendak membereskan peralatan, ketika suara langkah kaki pelan terdengar dari arah luar. Seorang perempuan muncul di ambang pintu. Wajahnya putih pucat, mengenakan kerudung tipis warna coklat tua dan baju lengan panjang yang tampak kuno. Tak ketinggalan, di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 7 atau 8 tahun. Rambutnya tebal, acak-acakan, dan matanya tampak sayu. "Maaf, Pak, bisa potong rambut anak saya?" Suara perempuan itu lembut, nyaris seperti bisikan. Pak Karim mengangguk pelan, mempersilakan mereka masuk. Anak itu duduk di kursi cukur tanpa banyak bicara. Pandangannya lurus ke depan, ke arah cermin. Tapi anehnya, matanya tak pernah benar-benar menatap ke cermin, seolah menembusnya. Pak Karim memakaikan kain pelindung di leher anak itu, meraih sisir dan gunting, lalu mulai bekerja. Suara cekrek-cekrek gunting mengisi ruangan sempit. Tak ada percakapan, hanya sesekali suara angin yang menggesek pintu kayu dari luar. Pak Karim mulai merasa ada yang aneh. Rambut anak itu, saat dipotong, tidak jatuh, seolah menghilang begitu saja. Beberapa helai yang terlihat jatuh ke lantai saat ia periksa sekilas, juga lenyap ketika ia berpaling kembali. Ia melirik ke cermin, dan detak jantungnya nyaris berhenti. Bayangan anak itu tidak ada. Yang terlihat hanya dirinya, berdiri sendiri di belakang kursi kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cerminnya buram. Ia mengelapnya cepat dengan kain lap. Tapi hasilnya tetap sama. Anak itu tidak memantul. Tenggorokan Pak Karim terasa kering. Tapi ia tetap melanjutkan potongan. Jemarinya gemetar sedikit. Namun ia berusaha tetap tenang. Seumur hidupnya,
Ia belum pernah melihat hal semacam ini. Perempuan di sudut ruangan berdiri diam, memandang anaknya dengan senyum tipis. Matanya dalam dan kosong. Beberapa menit kemudian, potongan selesai. Anak itu turun dari kursi, menunduk tanpa bicara. Perempuan itu merogoh saku, mengeluarkan selembar uang ribuan. Pak Karim menatap uang itu. Lusuh, sobek di ujungnya. Tapi yang membuatnya bingung, itu adalah uang lama. Edisi yang sudah tidak beredar sejak bertahun-tahun lalu. Selembar 1.000 dengan gambar rumah gadang. Ia mengangkat kepala, hendak berkata sesuatu. Tapi mereka berdua sudah berdiri di ambang pintu. Senja telah benar-benar turun, dan kabut tipis mulai menyelimuti lorong pasar yang mulai kosong. Terima kasih, Pak, kata si perempuan. Kali ini senyumnya lebih dalam. Mereka lalu berjalan pergi, menyusuri lorong menuju perempatan pasar. Langkah mereka nyaris tak bersuara. Pak Karim berdiri terpaku di tempatnya. Seketika angin bertiup dari arah dalam lapak. Dingin, menusuk. Ia menoleh ke cermin. Dan kali ini, ia melihat bayangan anak itu berdiri tepat di belakangnya. Pak Karim duduk di bangku kecilnya sambil menatap cermin di dinding lapaknya yang berembun tipis. Tangannya masih memegang selembar uang 1.000 lusuh yang tadi diberikan oleh pelanggan terakhir. Perempuan berkerudung coklat dan anak laki-lakinya yang pendiam. Ia membalik uang itu, memperhatikannya dengan seksama. Uang kertas itu terasa kaku dan berbau apek, seperti kertas lama yang tersimpan dalam lemari tua. Di bagian pojok kanan bawah ada sobekan kecil dan noda coklat yang tak ia kenali. Namun yang paling aneh adalah desainnya. Gambar rumah gadang terpampang jelas, dan di pojok kiri bawah tertulis tahun edisi 1993. Pak Karim mengernyit. Uang seperti ini sudah tidak berlaku sejak lebih dari 10 tahun lalu. Ia berdiri, menoleh ke pintu lapak yang setengah terbuka. Pasar sudah lengang. Langit makin gelap, menyisakan gurat jingga pucat yang perlahan tertelan kelam. Lampu-lampu kios satu persatu dipadamkan. Hanya suara burung gereja dan tiupan angin yang masih terdengar samar. Dengan langkah berat, Pak Karim berjalan keluar, berdiri di depan lapaknya sambil menatap arah perempatan. Perempuan dan anak itu sudah tidak terlihat. Mereka berjalan ke arah sana tadi, perempatan depan pasar yang terkenal ramai pada pagi hari, tapi menjadi sepi dan mencekam saat malam mulai turun. Pak Karim menarik napas panjang dan masuk kembali ke dalam lapak. Ia menaruh uang itu ke dalam laci, membersihkan sisa rambut, walau sebenarnya tidak ada rambut sama sekali di lantai. Biasanya setelah mencukur, ia akan menyapu rambut yang tercecer. Tapi sore tadi, rambut anak itu seolah menguap begitu saja, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Ia menatap lantai, mencoba mencari. Kosong, bersih. Hanya lantai semen tua yang kasar. Cermin di depannya masih buram. Ia mengambil kain lap dan mengelapnya sekali lagi. Tapi ada yang aneh. Bekas tangan kecil tertinggal di permukaan kaca, samar-samar. 5 jari mungil yang menyentuh dari dalam, bukan dari luar. Pak Karim mundur pelan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran. Hatinya menolak percaya, tapi tubuhnya tak bisa berdusta. Ia sedang merasa takut. Keesokan harinya, Pak Karim berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Sesampainya di lapak, ia membuka pintu pelan dan menyalakan lampu. Kejutannya belum selesai. Cermin yang semalam ia bersihkan, kini kembali buram, dan bekas tangan mungil itu masih ada. Kali ini jumlahnya 2. Ia berdiri lama di depan cermin, menyentuh permukaannya. Kaca dingin, tidak licin, namun sedikit lembab, seperti habis diembuskan napas dari dekat. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali menjalani hari seperti biasa. Beberapa pelanggan lama mampir di siang hari, sebagian hanya menyapa, sebagian lain mencukur rambut sambil berbincang. Tapi Pak Karim tak bisa sepenuhnya fokus. Matanya sesekali menoleh ke cermin, mencari, mengawasi. Sore kembali tiba, langit mendung, hujan tipis mulai turun, membasahi jalanan pasar. Pedagang mulai mengemasi barang lebih cepat dari biasanya.
Lampu lapak Pak Karim menyala kekuningan. Ia bersiap menutup. Saat langkah kaki berhenti di depan pintunya. Samar, suara perempuan terdengar. "Masih bisa potong rambut, Pak?" Pak Karim menoleh. Perempuan itu berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Kerudung coklat, baju panjang kuno. Di sampingnya, si anak laki-laki kembali berdiri diam, menatap lantai. Suara perempuan itu halus, penuh sopan santun, tapi tetap ada getaran aneh dalam nadanya. Seperti suara yang keluar dari jauh. Dari balik kabut, Pak Karim terdiam sejenak. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia mengangguk pelan, menyingkirkan perasaan tak nyaman yang mulai menjalar. "Silakan duduk," katanya, berusaha bersikap biasa. Anak itu naik ke kursi tanpa sepatah kata. Gerakannya lambat, seperti boneka yang digerakkan tali. Wajahnya tetap kosong, matanya menatap cermin, atau lebih tepatnya, menembus cermin. Pak Karim memakaikan kain pelindung di lehernya. Gunting di tangan bergetar sedikit, tapi ia mulai memotong. Lagi-lagi, tidak ada rambut yang jatuh. Ia menoleh ke lantai. Kosong. Bahkan suara gunting yang biasanya nyaring, kini terdengar sayup, teredam. Lampu berkelap-kelip. Angin bertiup lembut dari celah pintu. Ia melihat ke cermin. Bayangan dirinya ada, tapi kursi yang ia potong kosong. Tidak ada anak, tidak ada kain pelindung. Pak Karim hampir menjatuhkan guntingnya. Ia menoleh ke belakang. Anak itu ada di sana, di kursi. Ia melihat ke cermin. Kosong, Pak. Suara si perempuan mengagetkannya. Pak Karim menoleh. Perempuan itu kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Tangannya menggenggam uang lusuh yang sama seperti kemarin. "Makasih ya, Pak. Anak saya belum pernah rapi sejak kecelakaan." Kata itu, kecelakaan, membuat jantung Pak Karim seperti dihantam. Ia menelan ludah. Kecelakaan. Perempuan itu hanya tersenyum. Di perempatan depan pasar beberapa tahun lalu. Pak Karim membeku. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Tangan perempuan itu terulur, menyodorkan uang. Lagi-lagi, lembaran ribuan edisi lama. Sebelum ia bisa menolak, perempuan itu menarik anaknya pelan. "Ayo, nak." Anak itu menoleh sebentar ke arah cermin, lalu turun dari kursi. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara, seperti semalam. Pak Karim berdiri di depan pintu, melihat mereka perlahan berjalan menjauh, lalu menghilang di kelokan antara lapak-lapak kosong. Seketika, udara menjadi dingin. Hujan turun lebih deras. Ia kembali ke dalam lapak, menatap cermin. Bayangannya kini tampak jelas. Tapi di belakangnya, sekilas, ia melihat tangan kecil melambai sebelum lenyap ke dalam gelap. Pagi itu, langit kota kecil tempat Pak Karim tinggal diselimuti mendung tipis. Sisa hujan semalam masih membekas di jalan-jalan pasar, meninggalkan genangan kecil dan bau tanah basah yang menyengat. Pak Karim membuka pintu lapaknya seperti biasa. Kursi cukurnya berdiri tegak di tengah ruangan sempit. Cermin tua di dinding memantulkan bayangan samar dirinya, dan meja kayu kecil di sampingnya masih berisi sisir, gunting, dan minyak rambut yang hampir habis. Namun pagi ini terasa berbeda. Ada ganjalan di dada Pak Karim sejak malam sebelumnya. Bayangan anak laki-laki yang tidak memantul di cermin, perempuan berkerudung dengan uang lusuh, dan ucapan terakhirnya, sejak kecelakaan, masih berputar di kepalanya. Sambil menyeduh kopi hitam yang ia beli dari warung kopi pasar, ia memutuskan keluar dari lapaknya. Tak biasanya ia begitu ingin mengobrol. Tapi kali ini, ia merasa perlu bertanya. Ia berjalan menuju deretan pedagang di bagian tengah pasar. Mereka yang sudah lama ia kenal. Pak Karyo si tukang tempe, Bu Lastri si penjual bumbu dapur, dan Mas Rudi, pemuda penjaga kios rokok kecil di dekat pintu masuk. Yang pertama ia datangi adalah Bu Lastri. "Bu, pagi," sapa Pak Karim sambil tersenyum tipis. "Loh, Pak Karim. Wah, sudah buka." Bu Lastri membalas ramah. "Gimana lapak barunya?" "Betah, Pak." Pak Karim mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Ya,
Masih penyesuaian, Bu. Setelah beberapa basa-basi, Pak Karim akhirnya memberanikan diri. Bu, saya mau tanya. Kemarin sore ada pelanggan. Ibu-ibu bawa anak laki-laki kecil, kira-kira umur 7 atau 8. Bajunya rapi, tapi modelnya seperti jadul gitu. Wajahnya juga pucat. Saya pikir warga sekitar, tapi kayaknya aneh. Ibu tahu siapa? Bu Lastri mengernyit. Ibu-ibu dan anak kecil? Kemarin sore. Iya, sekitar jam 5 lewat, sebelum maghrib. Bu Lastri menggeleng pelan. Setahu saya nggak ada, Pak. Pasar udah sepi waktu itu. Saya aja udah angkat dagangan sebelum jam 5, soalnya mendung. Pak Karim terdiam sejenak. Kemudian, ia mendekati kios Pak Karyo yang sedang sibuk menata tempe dan tahu di atas meja kayu. Pak Karyo, permisi. Sapa Pak Karim? Oh, Pak Karim. Gimana kabar lapak barunya? Pak Karim menjawab basa-basi itu cepat, lalu kembali bertanya soal hal yang sama. Ibu dan anak kecil yang datang ke lapaknya sore kemarin. Wajah Pak Karyo berubah. Kamu bilang perempuan bawa anak laki-laki? Pucat? Pakai baju model lama? Iya, jawab Pak Karim. Mulai merasa ada yang tak beres. Pak Karyo menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap kosong ke arah jalan pasar. Pak, sampean belum tahu, ya? Tanyanya lirih. Tahu apa, Pak? Pak Karyo menoleh pelan. Beberapa tahun lalu, pernah ada kecelakaan di perempatan depan pasar. Malam Jumat, pasar udah sepi. Waktu itu hujan juga. Seorang ibu dan anaknya ditabrak mobil pick-up waktu nyebrang jalan. Katanya si sopir ngantuk. Ibu itu meninggal di tempat. Anaknya sempat dilarikan ke puskesmas, tapi nyawanya nggak tertolong juga. Dunia seolah berhenti berputar di telinga Pak Karim. Perempatan depan pasar, gumamnya pelan. Iya, lanjut Pak Karyo. Dulu, mereka sering belanja ke pasar. Hampir tiap sore, apalagi Jumat sore. Ibu itu suka beli sayur ke Bu Lastri. Terus kadang anaknya minta potong rambut di tukang cukur keliling. Tapi setelah kecelakaan itu, jasad mereka dimakamkan di pemakaman desa sebelah. Tapi Pak, mulai tahun berikutnya, banyak yang cerita melihat sosok perempuan dan anak kecil berjalan pelan di arah pasar. Apalagi kalau hujan dan menjelang maghrib. Pak Karim merasa tenggorokannya kering. Jadi, mereka itu yang datang ke lapak saya? Pak Karyo tidak menjawab, tapi raut wajahnya menjelaskan semuanya. Sepanjang hari itu, Pak Karim tidak banyak bicara. Ia kembali ke lapaknya dengan langkah berat dan memandangi kursi cukurnya yang kosong. Ia ingat betul bagaimana anak itu duduk diam. Rambutnya tidak memantul di cermin. Tak satupun helai rambut jatuh ke lantai. Semua seperti kepingan puzzle yang mulai tersusun. Cermin yang selalu buram. Bekas tangan mungil dari dalam kaca. Rambut yang menghilang. Uang edisi lama yang tak berlaku. Wajah pucat. Dan kini, cerita dari pedagang pasar. Menjelang sore, ia memberanikan diri menuju perempatan pasar, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi kecelakaan. Langkahnya pelan, jalanan lengang. Di ujung pasar, aspal jalan masih basah, dan lampu oranye kecil menyala redup di tiang listrik tua. Tak ada suara, hanya angin senja yang berhembus pelan. Pak Karim berdiri di trotoar, menatap perempatan itu dalam diam. Di situ, katanya, jasad seorang ibu dan anak terbujur di bawah hujan. Tak ada yang bisa menolong. Hatinya terasa berat. Ia merasa seperti sedang membawa beban yang bukan miliknya. Tapi entah mengapa, ia juga merasa harus bertanggung jawab. Ia menatap langit. Awan hitam kembali menggulung. Hujan sebentar lagi turun. Dan seperti gema dari dalam tanah, suara perempuan itu kembali terdengar dalam benaknya. Anak saya belum pernah rapi sejak kecelakaan. Malam itu, Pak Karim kembali bermimpi. Ia berada di dalam lapaknya. Tapi bukan seperti biasanya. Lampu padam, langit-langit bocor, cermin di depannya buram, meneteskan air dari dalam. Lalu, kursi cukur berputar sendiri. Anak laki-laki itu duduk di sana.
Wajahnya menunduk, rambutnya basah, matanya kosong. "Pak," bisiknya. "Potong lagi, belum selesai." Dari balik kabut, si ibu muncul. Ia tidak marah, tapi matanya merah, dan suaranya dingin. "Kami hanya ingin pulang." Tiba-tiba kursi cukur mulai berputar pelan. Gunting-gunting di meja bergerak sendiri. Suara gamelan terdengar jauh, lalu menghilang. Pak Karim terbangun dengan tubuh penuh keringat. Hujan turun deras di luar, dan di cermin kamarnya, samar, ada bekas tangan kecil menempel. Sejak pagi, Pak Karim sudah merasa bahwa hari itu tidak akan biasa. Udara pasar lebih panas dari biasanya, tapi lapaknya justru terasa dingin seperti kamar kosong yang sudah lama ditinggalkan. Aroma aneh, bukan bau busuk, tapi lebih seperti bau rambut terbakar dan dupa basi, menyelimuti ruang sempit itu sejak ia membuka pintu. Sudah 4 hari berlalu sejak kunjungan terakhir ibu dan anak laki-laki misterius itu. Namun, jejak mereka seakan menolak menghilang. Pagi itu, Pak Karim menyapu lantai semen lapaknya seperti biasa. Tapi matanya langsung tertumbuk pada sesuatu di pojok dekat kaki kursi cukur. Rambut, segenggam helai rambut hitam, lurus, halus, sama persis seperti rambut si anak yang ia potong hari-hari sebelumnya. Ia tahu betul ia sudah menyapu bersih rambut di lantai malam sebelumnya. Bahkan sudah ia buang ke tong sampah di belakang kios. Tapi pagi ini, rambut itu kembali, dalam posisi yang sama, jumlah yang sama, dan lebih parahnya, keesokan harinya pun tetap muncul. Begitu juga lusa, dan hari-hari setelahnya. Pak Karim mulai mencatatnya dalam buku kecil di bawah meja. Hari kelima, rambut muncul lagi. "Sudah aku sapu, akan kubakar." Hari itu, ia coba membakar rambut itu. Ia letakkan di atas kaleng bekas minyak rambut, menyulut korek, dan membakar helai-helai tersebut hingga hangus menjadi abu. Ia berpikir masalah selesai. Tapi malamnya, rambut itu kembali muncul. Di lantai, dalam posisi sama, seolah-olah tak pernah terbakar. Cermin di lapaknya pun makin aneh. Setiap kali ia bersihkan, permukaannya buram kembali dalam hitungan menit. Dan bukan buram biasa. Seolah dari balik kaca ada sesuatu yang bernapas. Kadang meninggalkan uap, kadang bekas tangan kecil, sepasang, kadang lebih dari 2. Pak Karim mencoba menutupi cermin itu dengan kain gelap. Tapi kain itu jatuh sendiri beberapa kali, seperti ada yang menolaknya. Ia bahkan mencoba tidak menghadap cermin, memutar posisi kursi ke samping. Tapi suara getaran halus dari permukaan kaca membuatnya tak bisa mengabaikan kehadirannya. Cermin itu bukan sekadar alat kerja. Kini, ia menjadi semacam jendela yang entah mengarah kemana. Malam-malam Pak Karim pun mulai tak tenang. Ia mulai bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam lapaknya sendiri. Lampu redup, udara dingin, dan selalu ada anak kecil berdiri di depan cermin. Anak laki-laki itu memakai baju sama seperti saat ia datang dulu. Duduk di kursi cukur, memandang lurus ke cermin. Pak Karim berdiri di belakangnya. Tapi dalam mimpi itu, tangan Pak Karim selalu kaku. Guntingnya hilang, suaranya tercekat. Anak itu lalu akan menoleh. Matanya tak menunjukkan emosi, dan berkata dengan suara lirih, "Belum selesai, Pak." Setelah kalimat itu, cermin akan retak sendiri, lalu gelap, dan Pak Karim selalu terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, dan rambut. Di pagi harinya, segenggam rambut yang sama selalu ada di lantai. Pada malam ketujuh, mimpi itu menjadi lebih nyata dari biasanya. Kali ini, ia tidak hanya bermimpi, ia merasa tubuhnya berat seperti dibekukan. Tak bisa bergerak. Ia tahu matanya terbuka, tapi tidak bisa menggerakkan kepala. Suara detak jarum jam berdentum seperti palu di telinganya. Dan di hadapannya cermin kamarnya buram. Sangat buram. Di dalamnya, muncul siluet anak kecil itu. Tapi kali ini, anak itu tidak duduk di kursi. Ia berdiri di depan cermin, menatap langsung ke mata Pak Karim. "Kita belum selesai. Rambutku belum rapi.
Luka ini masih terbuka. Kenapa Bapak berhenti? Pak Karim ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Tubuhnya menggigil tanpa bisa berbuat apa-apa. Tangan si anak terulur ke cermin, menyentuhnya dari dalam. Lalu, suara ceklik terdengar. Suara kursi cukurnya yang berputar sendiri. Pagi harinya, Pak Karim mendapati posisi kursi cukurnya berubah. Ia yakin malam sebelumnya kursi itu menghadap ke cermin. Kini, kursi itu membelakangi cermin. Dan di atas kursi ada bekas dudukan basah. Seperti seseorang yang baru saja duduk dengan baju lembab. Lantai penuh rambut. Namun yang membuat dada Pak Karim makin sesak. Di dinding cermin ada tulisan samar. Seperti ditulis dari dalam dengan jari. Selesaikan. Pak Karim mulai takut pada malam. Setiap kali senja tiba, tubuhnya terasa berat. Seperti ada energi yang menariknya kembali ke lapak. Ia sempat tidak masuk 2 hari. Tapi warga pasar mengatakan mereka melihat bayangan seseorang duduk sendiri di dalam lapaknya malam-malam. Lampu menyala sendiri. Bahkan terdengar suara gunting dari dalam. Ia mencoba membantah. Tapi saat ia datang kembali pada hari ketiga, ia mendapati potongan rambut segar di lantai. Sisir bergeser, gunting berpindah tempat. Seakan seseorang telah mencukur seseorang di malam sebelumnya. Pak Karim pun pergi ke dukun tua di pinggir desa. Seseorang yang dulu hanya ia dengar namanya tapi tak pernah percaya betul. Seorang perempuan sepuh bernama Nyai Suminem. Dengan wajah suram, Nyai Suminem hanya berkata satu kalimat saat melihat rambut yang dibawanya. Yang minta dicukur bukan anak itu saja. Yang memandikan dia, menunggu sejak malam pertama ia meninggal. Kamu membuka pintu saat maghrib. Kini, mereka menganggapmu tukang terakhir. Malam itu, Pak Karim kembali ke lapaknya. Ia membawa gunting tajam barunya, minyak rambut wangi, sisir terbaik, dan hati yang sudah tak bisa membedakan antara takut dan pasrah. Ia duduk di kursinya, membiarkan lampu menyala sendiri. Udara dingin datang lebih cepat. Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara langkah kecil terdengar. Kursi bergeser. Tanpa ia sadari, tangannya sudah mulai mencukur. Rambut itu jatuh ke lantai. Tapi kali ini, tidak menghilang. Langit sore itu menggantung kelabu, seolah enggan berpamitan dari hari yang panjang. Kabut tipis mulai turun dari arah bukit, menyusup pelan ke sela-sela lorong pasar yang sepi. Senja belum sepenuhnya datang. Tapi hawa di sekitar lapak Pak Karim terasa dingin dan berat, seperti sedang menunggu sesuatu yang sudah lama direncanakan. Di dalam lapak, Pak Karim duduk membungkuk di kursi kecilnya. Jemarinya tak berhenti mengelus gagang gunting yang kini sudah kusam. Sesekali, matanya menatap cermin tua yang sejak kemarin nyaris tak pernah menampakkan bayangan siapapun selain dirinya sendiri. Tapi sore ini, permukaannya terlihat lebih buram dari biasanya. Seperti kaca kamar mandi usai disiram air panas. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Ini bukan sore biasa, bukan senja biasa. Pak Karim sudah merasa ini akan menjadi pengulangan dari malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, ia juga tahu bahwa segalanya akan berbeda. Lebih dalam, lebih nyata. Jam menunjukkan pukul 17.30. Pasar sudah nyaris kosong. Pedagang-pedagang sudah menggulung tikar, menutup terpal, dan mendorong gerobak masing-masing. Suara obrolan yang biasa bergema di sore hari sudah tak terdengar. Angin yang lewat pun seperti enggan menyapa. Pak Karim memandang ke arah lorong pasar. Dan di sana mereka berdiri, ibu dan anak itu. Sosok yang kini begitu akrab dalam mimpinya. Dalam mimpi-mimpi yang terus menggerogoti kewarasannya. Wajah sang ibu tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kerudung coklatnya masih sama, tapi kini sedikit kusut dan basah. Bajunya tampak seperti direndam air hujan yang lama. Si anak, dengan rambut setengah terpotong seperti terakhir kali ia tinggalkan, berjalan perlahan di samping ibunya, kepalanya sedikit miring. Pak Karim berdiri di ambang pintu. Hatinya ingin lari, tapi tubuhnya diam. Entah mengapa, tak ada rasa marah dari dua sosok itu. Hanya dingin dan kesedihan yang dalam. "Assalamualaikum, Pak." Suara sang ibu lirih. Suaranya serak,
Seperti suara dari bawah tanah. "Waalaikumsalam," jawab Pak Karim nyaris tanpa suara. "Apa masih bisa cukur sebelum maghrib?" tanyanya. Pak Karim menunduk pelan. "Silakan duduk, Bu." Si anak naik ke kursi cukur. Kali ini, Pak Karim melihat sesuatu yang berbeda. Wajah anak itu tak lagi polos. Di sisi kanan kepalanya, terdapat bekas luka panjang. Kulitnya tampak mengelupas seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Darah kering melingkar samar di pangkal rambutnya. Pak Karim menggigit bibir. Ia mencoba fokus, menata kain pelindung di leher anak itu. Tangannya gemetar saat menyentuh rambutnya. Suasana di luar menjadi senyap. Bukan hanya sepi, tapi benar-benar senyap. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada gemericik air hujan seperti biasanya. Waktu seperti berhenti. Pak Karim mulai menggerakkan guntingnya. Cekrek, cekrek, suara yang biasanya menenangkan kini seperti gema dari liang kubur. Setiap potongan terasa seperti membelah udara tebal yang memisahkan dua dunia. Rambut jatuh ke lantai, tapi kali ini ia tak menghilang. Ia tetap di sana, mengendap seperti bekas dosa yang tak bisa dibersihkan. Di balik punggungnya, Pak Karim tahu sang ibu masih berdiri diam, tapi ia merasa hawa dingin dari arahnya perlahan mengurung ruangan kecil itu. Pak Karim berusaha bersikap normal. "Rambutnya mau model biasa, ya?" Suaranya parau, tak ada jawaban. Hanya suara gunting. Tiba-tiba, saat potongan hampir selesai, si anak menoleh pelan. Wajahnya menghadap ke cermin. Matanya menatap Pak Karim lewat pantulan yang anehnya baru muncul. Ini kali pertama anak itu punya bayangan di cermin. Namun cermin itu tidak memantulkan wajah seperti biasa. Bayangan anak itu di cermin tersenyum. Lalu ia bicara. "Bisa cukur luka juga, Pak?" Tangannya menunjuk kepala bagian kanan. Tepat di atas telinga, tempat bekas luka besar itu terlihat jelas. Pak Karim tertegun. Napasnya tercekat. Gunting di tangannya jatuh ke lantai. Seketika, lampu padam. Cahaya sore yang masuk dari luar seperti terhisap. Lapak menjadi hitam total. Cermin pecah. Dari permukaannya, terdengar suara retakan yang memekakan. Seberkas cahaya seperti kilat menyambar permukaan kaca dari dalam, lalu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang melayang-layang di udara sebelum menghujam lantai. Pak Karim sempat berusaha mundur, tapi pandangannya kabur. Sebelum tubuhnya ambruk, ia sempat melihat sang ibu perlahan menghampiri anaknya, mengelus rambutnya yang sudah rapi setengah, dan berkata lirih, "Sudah waktunya kita pulang, Nak." Setelah itu, semuanya gelap. Pagi harinya, Pak Karim ditemukan oleh petugas kebersihan pasar. Ia duduk kaku di kursi cukurnya. Mata terbuka lebar, tapi tak berkedip. Tangan kanannya menggenggam erat gunting, sementara lantai lapaknya penuh serpihan kaca. Tapi yang paling mengerikan adalah rambut. Begitu banyak rambut, bertebaran di lantai, di meja, bahkan menempel di dinding. Warga yang pertama masuk berkata, "Rasanya seperti ada yang dicukur semalaman, bukan satu, tapi banyak." Pak Karim dibawa pulang oleh keluarganya dalam keadaan linglung. Selama 3 hari, ia tidak berkata sepatah kata pun. Hanya duduk di pojok rumah, menggenggam gunting, sesekali menatap lantai seolah ada yang ia lihat di sana. Baru pada hari keempat, ia bicara, pelan, lirih. "Mereka pulang, aku cuma bantu mereka rapi." Sementara itu, lapak di ujung pasar kembali kosong. Pengelola pasar menutupnya dengan papan. Cermin yang pecah tidak ditemukan potongan besarnya, hanya serpihan kecil. Tapi warga bersumpah, malam itu mereka mendengar suara gunting dari dalam. Dan suara tawa kecil anak-anak. Seseorang menaruh bunga melati di depan pintu lapak keesokan harinya. Mereka tidak tahu siapa, tapi yang pasti senja itu telah kembali dan akan terus kembali selama luka di kepala anak itu belum sepenuhnya hilang. Matahari pagi menyibak kabut tipis yang menggantung rendah di atas pasar Karangrejo. Namun tak seperti biasanya, pagi itu lebih senyap.
Udara yang biasanya hangat penuh teriakan pedagang terasa dingin, seolah pasar itu baru saja melewati sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Lapak nomor 45, di ujung lorong barat, tidak dibuka pagi itu. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, Pak Karim tidak terlihat menyeduh kopi atau menyapu lantai semen lapaknya yang sempit. Justru, seorang petugas kebersihan pasarlah yang pertama menemukan pemandangan ganjil itu. Sekitar pukul 6 pagi, saat embun belum sepenuhnya mengering, pintu lapak terbuka sedikit. Di dalam, duduk Pak Karim di kursi cukur tuanya. Diam, tak bergerak. Matanya terbuka memandangi dinding, wajahnya pucat seperti kapur, dan tangan kanannya masih menggenggam erat gunting tajam yang biasanya ia pakai untuk merapikan rambut para pelanggan. Petugas itu memanggil namanya beberapa kali. Tak ada respons. Saat disentuh, Pak Karim perlahan menoleh, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Desas-desus dengan cepat menyebar ke seluruh pasar. Pak Karim kerasukan. Dia lihat hantu anak kecil. Ada yang potong rambut dari alam sana. Bu Lastri, yang berjualan bumbu 2 lapak dari tempat Pak Karim, bercerita dengan suara lirih kepada pembeli setianya. Aku lihat sendiri. Rambut berserakan di lantainya. Banyak sekali. Padahal siapa yang datang malam-malam? Pasar ini udah tutup sejak habis maghrib. Selama 3 hari penuh, Pak Karim tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk di bangku ruang tengah rumahnya, menatap kosong ke lantai. Jarinya kadang-kadang masih membuat gerakan seperti sedang menyisir rambut atau menggerakkan gunting di udara. Keluarganya khawatir. Mereka memanggil ustaz, dukun, bahkan dokter dari puskesmas. Tapi tak satu pun yang bisa menyentuh kesadarannya. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, ketika listrik sempat padam sesaat, Pak Karim bergumam pelan dalam kegelapan. Saya hanya ingin bantu mereka. Selesai. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang ditumpangkan kepada angin. Sejak kejadian itu, lapak Pak Karim ditutup rapat. Petugas pasar memaku papan kayu di pintu dan menggulung tikar-tikar yang masih tergantung di dalam. Meja kecil, kursi cukur tua, dan cermin besar dibiarkan tetap di tempatnya. Tidak ada yang berani memindahkannya. Biarkan saja begitu, kata Pak Karyo, si tukang tempe. Kalau ada yang masih mau datang potong rambut, ya, biar dilayani dari sana saja. Tapi tentu, tidak ada yang benar-benar ingin mencukur rambut di sana lagi. Karena beberapa hal aneh mulai terjadi. Pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun menjelang maghrib, pedagang yang pulang paling akhir sering mengaku mendengar suara samar dari arah lapak 45. Cekrek-cekrek. Suara gunting, dan kadang diselingi tawa kecil anak-anak. Suara langkah kecil berlari di lorong pasar yang seharusnya sudah kosong. Atau denting sisir jatuh ke lantai. Mas Rudi, penjaga kios rokok yang pernah bermalam di pasar karena hujan besar, mengaku melihat lampu lapak itu menyala sendiri. Padahal kabel listrik sudah diputus. Ia bahkan melihat siluet seseorang sedang berdiri. Tangannya bergerak seperti sedang mencukur kepala seseorang di kursi. Tapi saat ia dekati, lapak itu gelap, kosong. Sunyi. Cermin besar di dalam lapak pun tak lepas dari kisah. Setiap pagi, meski udara panas dan matahari terik, permukaannya selalu berembun dari dalam, seperti ada yang bernapas di balik kaca. Pernah suatu hari, petugas hendak membersihkannya karena dianggap mengganggu. Namun saat mendekat, ia melihat bekas telapak tangan anak kecil dari sisi dalam kaca. 2 buah, masih basah, dan dari arah cermin, samar-samar terdengar suara. Belum selesai. Petugas itu langsung kabur. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyentuh cermin itu lagi. Warga mulai percaya, Pak Karim tidak benar-benar kembali. Ya, tubuhnya kembali ke rumah. Ia duduk, ia makan perlahan, bahkan kadang menjawab jika ditanya. Tapi mereka bilang matanya berbeda. Pandangannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Beberapa mengatakan, sebagian dari jiwanya masih tertinggal di lapak itu. Masih terus mencukur rambut yang tak selesai, memotong luka yang belum sempat rapi,
dan menenangkan arwah yang belum benar-benar pulang. Ada pula yang percaya, arwah sang ibu dan anak kini sudah tenang, tapi tugas Pak Karim belum selesai. Karena mungkin, di pasar itu, masih banyak cerita lain yang belum selesai. Masih ada yang datang di senja hari, minta dicukur, minta dirapikan, minta diingatkan bahwa mereka pernah ada, walau cuma lewat di cermin. Dan setiap kali senja turun bersama rintik hujan, lapak 45 tetap sepi. Namun suara cekrek-cekrek tak pernah benar-benar hilang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.